Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat siang. Pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita Ibu Bapa, Saudara dalam persekutuan online ibadah hari Jumat Agung, mengingat rayakan kematian Tuhan Yesus melalui sakramen perjamuan kudus di GPIB Jemaat Pancoran Rahmat. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan ungkapan syukur yang harum bagi Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Maggie Claudia Liona Wai. Benda ini hanyalah terdiri dari 2 potongan kayu kasar yang sebelumnya tidak memiliki arti. Benda ini kemudian menjadi berarti dan menjadi simbol kudus karena ia menjadi saksi bisu tentang seorang anak manusia yang rela untuk menanggung segala siksa dan kepedihan demi cintanya bagi manusia dan dunia ciptaan Allah ini. Dialah salib Kristus, benda mati yang bukan hanya menjadi saksi bisu, tetapi turut merasakan kesakitan yang tak terperikan kala insan-insan durjana menghujam tubuh lemah itu dengan pukulan-pukulan palu yang kejam, dengan paku yang menembus tulang dan dagingnya. Andai dia bisa berucap, maka dia akan berkata, "Duhai insan kudus, sungguh pilu jalan cintamu. Ku menjadi saksi deritamu, dan air mataku terurai deras untukmu." Umat Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah dalam saat teduh. Jemaat yang terkasih, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan namanya yang kudus dengan menyanyikan Gita Bakti 16, Kau yang layak. Layak kau terima
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita di saat siang hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat siang hari ini terambil dari kitab Yesaya 53 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jalan pedih itu dimulai di sebuah taman yang disebut Getsemani. Di sana ia dikhianati oleh Yudas, muridnya sendiri. Kendati demikian, ia siap menghadapi semua, bahkan ia masih menunjukkan kewibawaannya sebagai guru dan kasihnya pada musuhnya. Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai dengan 11. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata.
Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya dari mereka, "Dan engkau serahkan kepadaku. Tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Kepedihan itu berlanjut. Narasi penolakan didapatinya dari Hanas, sang imam mertua Kayafas, sang imam besar kala itu. Bahkan saat itu pula Petrus, satu dari para muridnya, menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Yohanes 18 ayat 12-27. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku?"
Tanyalah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri, berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Kali ini dia berjumpa dengan sang penguasa, Pilatus, di gedung pengadilan. Mari lihatlah bagaimana percakapan antara kedua pribadi ini. Yohanes 18 ayat 28 sampai 38a. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Yesus pun dibawa ke Pilatus.
Yohanes 18 ayat 38b sampai Yohanes 19 ayat 16a. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan Raja Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberikan jawaban kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya seorang raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu adalah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak punya raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yohanes 19 ayat 16b sampai 27. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya,
ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membagi menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan mereka yang dikasihnya itu di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jemaat Tuhan, mari mengaku dosa kita. Ya Yesus, di saat kami merenung dan mengingat kembali kasih-Mu yang begitu besar, mengorbankan diri, melewati Via Dolorosa, menerima anggur asam, dan terpaku di kayu salib, kami teringat akan dosa-dosa kami. Ampunilah bila kami menyalibkan Kau kembali dengan dosa dan pelanggaran yang kami buat. Kami tidak hidup selayaknya umat tebusan-Mu. Berikan kami kesempatan untuk berubah, menjadi lebih sabar, mampu mengendalikan tutur kata, berlaku jujur, berani melawan godaan, dan menjadi pribadi yang lebih baik dan berkenan di hati-Mu. Dengarlah permohonan kami, dan terimalah syukur kami atas darah yang tercurah untuk menebus dosa kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Anugerah
yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24 yang menyatakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari persiapkan akan Alkitab kita sesuai dengan Sabda Guna Krida. Sabda Guna Dharma Krida terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai 44. Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai 44. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan, dan kami boleh tetap ada sampai sekarang karena kebaikan-Mu. Sekarang Tuhan, kami bersama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menikmati sakramen perjamuan kudus. Hadirlah Tuhan dalam perenungan kami ketika kami membaca Alkitab dan dengar penjelasan hamba-Mu, dan kami akan semakin dapat meresapinya melalui penghayatan perjamuan kudus saat ini. Hadirlah Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus, dan kiranya semuanya boleh berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab Hosiana. Pembacaan Alkitab dari Injil Matius
pasal 27 ayat 32 sampai dengan 44 yang menyatakan, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin ibu bapak pernah mendengar kisah tentang seorang petenis kulit hitam dari Amerika yang bernama Arthur Ashe. Ya, ia adalah seorang petenis kulit hitam yang memenangkan 3 gelar juara Grand Slam, American Open tahun 1968, Australia Open tahun 1970 dan Wimbledon tahun 1975. Pada tahun 1979 ia terkena serangan jantung yang mengharuskannya menjalani operasi bypass. Dan setelah 2 kali operasi bukannya sembuh, ia malah harus menghadapi kenyataan pahit terinfeksi HIV melalui transfusi darah yang ia terima. Seorang penggemar menulis surat kepadanya dan mengatakan, "Mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit itu?" Ashe menjawab, "Di dunia ini ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Di antaranya 5 juta orang yang bisa belajar bermain tenis. 500.000 belajar menjadi pemain tenis profesional.
50.000 datang ke arena untuk bertanding. 5.000 mencapai turnamen Grand Slam. 50 orang berhasil sampai ke Wimbledon. 4 orang di semifinal. 2 orang berlaga di final. Dan ketika saya mengangkat trofi Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Jadi, ketika sekarang saya dalam kesakitan, tidak seharusnya juga saya bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, cerita itu atau kisah hidup Arthur Ase ini mau mengungkapkan tentang bagaimana figur seorang beriman sesungguhnya. Bahwa orang yang beriman itu, dia tetap teguh pada kepercayaannya kepada Tuhan. Walaupun situasi kehidupannya itu tidak menyenangkan untuknya. Bahkan mungkin dia ada di dalam situasi yang paling sulit dalam hidupnya. Arthur Ase menjadi contoh bagaimana orang tetap percaya pada Allah, tetap bertahan dalam komitmennya untuk hidup setia pada Allah dan berpengharapan kepada Dia di tengah-tengah penderitaannya. Perikop pembacaan kita di Jumat Agung ini juga bicara tentang kesediaan seorang insan manusia untuk menderita bahkan di luar kemanusiaan, di luar batas kemanusiaan. Tetapi dia tetap berdiri dan tetap melakukan sampai tuntas tugasnya dalam mengemban misi penyelamatan Allah. Siapakah dia? Yesus Kristus. Di mana letak kesediaan dia untuk menanggung derita itu? Perhatikan bacaan kita ibu bapak saudara, perhatikan ayat 34. Ayat 34 bacaan kita mengatakan begini. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, anggur bercampur empedu itu merupakan satu campuran minuman yang memang sangat pahit, tetapi dia berfungsi untuk mengurangi rasa sakit. Ya, jadi kalau orang meminum itu, maka dia akan dalam tanda petik agak terkurang rasa sakitnya. Tetapi Yesus menolak untuk meminum cairan itu. Artinya apa? Itu menunjukkan akan kesiapan dirinya untuk menanggung sampai akhir penderitaan yang sungguh luar biasa. Ibu bapak saudara mungkin telah menonton film Passion of the Christ. Itu penderitaan 12 jam. Mulai dari Yesus ditangkap di Getsemani sampai dengan ketika dia mati. Itu merupakan satu gambaran yang dibuat hampir persis dengan apa yang dialami oleh Yesus pada saat itu. Di situ ibu bapak saudara kita melihat bahwa Yesus ketika dia masuk ke kota Yerusalem, kita baru merenungkannya di hari Minggu ya, ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan mengendarai keledai beban muda. Dia masuk ke kota itu dengan sebuah kesadaran penuh bahwa inilah perjalanan terakhirnya dan saat inilah saat di mana dia akan menempuh jalan penuh derita dan sengsara bahkan sampai dengan akhir. Dan Yesus tidak mengizinkan satu situasi kondisi pun ya yang terlewatkan sedikit pun untuk dia bisa betul-betul menanggung derita itu bagi penyelamatan manusia. Makanya dia tolak anggur bercampur empedu itu. Ini sikap kesiapan untuk menanggung apapun dalam rangka melaksanakan karya penyelamatan Allah. Kesiapan diri untuk memikul derita demi melaksanakan karya Allah. Itu poin yang pertama yang kita lihat ibu bapak. Orang percaya sejati atau orang Kristen sejati atau pengikut Kristus yang sejati, dia harus memiliki kesiapan untuk sedia memikul segala beban dalam mengikut Tuhan Yesus.
Lalu apalagi yang Yesus alami? Ibu bapak perhatikan pada ayat bacaan kita di ayat yang ke-38. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Lalu lihat ayat 41, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata. Lalu lihat juga ayat 44, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Yesus, dia bukan hanya menerima sengsara fisik, tetapi juga dia menerima sengsara diolok, dihina, dihujat, ya, dalam keadaan pada waktu itu sedang tergantung di atas kayu salib. Betul-betul ibu bapak saudara, satu situasi yang merendahkan harkat dan derajat sebagai manusia. Hukuman mati dengan disalib itu memang pada masa itulah hukuman yang paling hina, ya, yang paling hina yang pernah diberikan kepada manusia. Dan hanya penjahat-penjahat kelas kakaplah yang dihukum dengan hukuman salib. Dan Yesus mengambil jalan itu. Ya, Yesus dengan sadar memilih jalan itu. Dan di sini kita lihat ibu bapak, walaupun orang menghujat dia, tapi dia tidak membalas hujatan mereka. Ya, jadi betul-betul di sini memperlihatkan apa? Kesiapan Yesus untuk menerima semua beban derita demi melakukan karya yang Tuhan percayakan padanya. Ketiga, perhatikan Bapak Ibu, mari kita lihat ayat 43. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Nah ini Bapak Ibu, ya, disinilah kita lihat, ya, salah satu hal yang boleh kita contoh dari kisah sengsara Yesus ini di atas kayu salib. Ya, ketika orang kemudian, ya, bertanya kepada dia, dengan kata lain kan mau dibilang gini, mana Allahmu yang kau percaya, yang engkau katakan aku adalah anak Allah, mana Allah ketika engkau sedang tergantung sengsara seperti itu? Ya, apakah betul-betul Allah itu mendengarkan dirimu? Ya, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, situasi seperti itu ya kerap bisa membuat orang, ketika orang ada dalam penderitaan, seseorang bisa kemudian menjadi tidak mempercayai lagi Tuhan Allah. Ingat cerita awal saya tadi tentang Arthur Ashe? Ya, dia katakan bahwa ketika saya mengangkat trofi Wimbledon, saya tidak bertanya kepada Tuhan mengapa saya. Lalu sekarang ketika saya menderita sakit seperti ini, sudah kena mesti operasi jantung bypass, lalu kena HIV AIDS karena donor darah, mengapa saya juga harus bertanya, mengapa saya? Ya. Perikop pembacaan kita juga mengingatkan kepada kita bahwa seseorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Allah, bukan hanya dia sedia untuk memikul salib dalam tanda petik, bukan hanya siap untuk menghadapi pergumulan karena iman, bukan hanya siap untuk dicela, untuk dihina karena kepercayaannya kepada Tuhan, tetapi juga seorang yang percaya pada Tuhan, dia harus tetap meyakini bahwa dalam situasi apapun dia akan tetap ada dalam kasih Allah. Walaupun sepertinya Allah diam, walaupun sepertinya Allah tidak melakukan apapun untuk menolong dia, tetapi seorang yang betul-betul beriman kepada Yesus, dia tidak akan pernah ragu akan pemeliharaan Tuhan, kendati pun dalam penderitaan. Ibu bapak saudara, sebentar kita akan masuk dalam penghayatan perjamuan kudus. Perjamuan kudus kembali mengingatkan kita bahwa Yesus
telah menderita, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Yesus telah menanggung derita untuk memberikan keselamatan bagi saudara dan saya, juga dunia ini. Ya. Ketika kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, maka sadarilah bahwa apa yang sedang kita jalani, pergumulan yang mungkin sedang kita hadapi, tidaklah sebanding dengan apa yang sudah Yesus buat untuk saudara dan saya. Kalau saudara dan saya saat ini sedang mengalami pergumulan, ingatlah kembali akan apa yang Yesus harus tempuh, apa yang harus Yesus tanggung ketika Dia mau menyelamatkan saudara dan saya dengan mati di atas kayu salib. Mari masuki perjamuan kudus ini dengan satu komitmen untuk sungguh-sungguh mengasihi Allah dan setia mengikut Dia sampai akhir. Kendatipun di dalamnya saudara dan saya mengalami pergumulan dan derita. Amin. Jalan pedih penuh sengsara itu pun hampir selesai. Dia tetap setia sampai akhir. Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 26 ayat 26 sampai 29 yang menyatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir telah terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya.
Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang dan tubuh serta darah Tuhan Yesus, mari kita berdiri mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, ke segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat,
sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menikmatinya dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Terpujilah Allah yang tidak menolak aku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makanlah, ingat dan percayalah
bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Cawan minuman yang kami pakai untuk mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Kristus telah ditumpahkan demi keampunan dosamu. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ini kami Tuhan, umat-Mu yang telah boleh Engkau beri kesempatan untuk menghayati Jumat Agung di hari ini. Mulai dari perarakan salib, pembacaan narasi dari Injil Yohanes 18 sampai 19, renungan, dan juga akhirnya sakramen perjamuan kudus. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang sungguh beriman teguh kepadamu dalam situasi apapun, termasuk di dalamnya ketika pergumulan penderitaan datang dalam beragam bentuk dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk tetap berharap bersandar pada Tuhan, dan mampukan kami untuk tetap mengikuti Engkau kemanapun Engkau menuntun kami. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan sakit. Dalam seluruh pergumulan mereka, penderitaan mereka, hadirlah, kuatkanlah mereka semua Tuhan. Baik mereka yang saat ini sakit maupun yang telah berkepanjangan, bertahun dalam penyakit mereka Tuhan, dalam penderitaan badan yang mereka rasakan. Kiranya Tuhan tidak tinggalkan mereka sendiri. Tuhan tetap kuatkan dan teguhkan iman mereka. Sehingga di tengah-tengah pergumulan mereka, mereka tetap melihat penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan. Bagi mereka juga yang bergumul dengan beragam hal dalam hidup. Bagi mereka yang mengalami kegagalan, bahkan kehancuran, karena beragam alasan, kiranya Tuhan hadir dan tunjukkan kepada mereka cinta-Mu bagi mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, walau sedetik pun. Kami berdoa saat ini juga menyerahkan pergumulan bangsa kami. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan bangsa kami. Dan kami yakin Engkau akan tolong kami untuk boleh menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan pada akhirnya kami boleh mengatasi semua dengan kekuatan dari Allah. Kami akan masih menghayati akan Sabtu Sunyi, malam Paskah, dan juga nanti Paskah subuh. Biarlah Tuhan tolong setiap rangkaian kegiatan ibadah ini, agar semua boleh berlangsung dengan baik dalam tuntunan cinta Tuhan. Sehingga kami boleh terus menghayati dan kemudian itu menjadi kekuatan dalam hidup beriman kami hari demi hari. Semua yang sudah melayani di hari ini, biarlah Engkau berkati jeri lelah layan kami, dan kiranya semua menjadi hormat, puji, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Mazmur 50 ayat yang ke-14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Puji
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat, diingatkan kembali untuk rangkaian ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan sampai dengan hari Minggu Paskah adalah sebagai berikut. Pertama, ibadah Sabtu Sunyi akan dilaksanakan pada hari Jumat malam, tanggal 2 April 2021, pukul 20 WIB, dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Lalu yang kedua, ibadah Subuh Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu, 4 April 2021, pukul 5 pagi, dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Yang ketiga, ibadah hari Minggu Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 April 2021 pukul 17 WIB dengan video melalui http://gpbpancoranrahmat.org. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupan kita dan lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati.